wabarakatuh. Guys, welcome back to our channel. Guys, how are you today? Are you okay? Yep, I hope all of you are fine. But by the way, are you still at home? Yes, of course, you are still at home and you must be at home. Well, before we continue to our video, the material that we are going to talk, I have one question for you. Guys, what do you stay at home during the pandemic situation for? Ayo, kenapa kalian harus selalu stay di rumah selama masa pandemi ini? Ada yang bisa jawab? Yup, yang kuda merah? That's right. Yup, we have to stay at home during the pandemic situation in order to be safe or in order to be healthy. Or you can also answer, we have to stay at home so that we are not infected the COVID-19 virus that is very dangerous and it is real around us. Nah, when I ask you, what do you stay at home for? Or why do you have to stay at home? Tadi saya menanyakan apa? That's it. Menanyakan tujuan or maksud, atau in English you can call it intention. Well, that is the material that we are going to talk today. Intention or maksud or tujuan. Ini adalah KD yang the second KD for 9 graders. Setelah kemarin kita membahas yang KD pertama, sekarang kita sudah menginjak ke KD yang 3.2 dan 4.2. Siapa yang masih ingat KD yang 3.2 dan 4.2 kemarin? Oke, let's check it out. Kita ulang kembali, kita tayangkan kembali KD yang kedua. Tada! Here it is. Terus mati, ada nih. Nah, ini KD yang 3.2 adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang KD 4.2 atau yang aspek keterampilan, KD-nya adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Well guys, setelah tadi baca, after you read the KD or basic competence, one more question for you. What are the material for the second KD atau KD 3.2 dan 4.2? How many materials? That's it. There are 2 materials. They are intention atau maksud atau tujuan. And then the second one is asking or expressing agreement or disagreement. Atau persetujuan dan ketidaksetujuan atau pertidaksetujuan. In English, you can say agreement or disagreement. Well, in this video, we are going to talk the first material first, that is intention. Well, by the way guys, in your life, have you ever expressed your intention to others? Well, how do you say it? Well, today we are going to learn together with Meta, Magelang English Teachers Association, how to express intention, bagaimana mengungkapkan atau menyatakan maksud and tujuan. You know that in our life, we have certain intention in doing anything. You watch this video
you watch our video, you subscribe our channel, what for? Is that right? Yes, you subscribe our channel in order to get the newest information or material for every grade in junior high school. Or you watch this video so that you will get any information from us, right? Now, everything in the world, everything you do, it must have intention. Sesuatu yang kalian lakukan di dunia ini pasti punya maksud atau tujuan. That is what we are going to talk today. But by the way, why you have to say intention? Why you have to express intention? Mengapa social functionnya atau tujuan kalian mengungkapkan tujuan atau maksud itu sendiri? Kenapa? Well, yo, check it out, the social function of this expression. When you say intention atau ketika kalian mengungkapkan maksud atau tujuan, salah satu tujuannya atau fungsi sosialnya adalah to criticize others politely atau untuk memberikan kritik kepada orang lain tetapi secara sopan. Kritiknya bagaimana? Ya misalnya kalian mengungkapkan bahwa tujuan subscribe atau menonton video ini adalah untuk just for fun, untuk hiburan. Tapi ada yang mengkritik, jangan begitu. Karena ini adalah channel pembelajaran, maka kalian seharusnya atau sebaiknya menonton channel ini dengan maksud untuk to get information or material so that you can still learn English although you are at home. Jadi kalian supaya tetap bisa belajar bahasa Inggris walaupun kalian tetap berada di rumah. Itu untuk mengkritik maksud atau tujuan orang lain yang kalian tidak begitu setuju. Kemudian bisa juga to keep good relationship with others. Jadi karena ini adalah bahasa itu untuk berkomunikasi, maka biasanya orang berkomunikasi itu pasti untuk menjaga hubungan. Bayangkan kalau kalian kenal dengan orang lain tetapi tidak pernah berkomunikasi, pasti mereka akan canggung, kalian akan canggung, mau ngomong apa ini gitu kan. Nah, that's what it is mean to keep good relationship with others. Bisa juga to respect others' idea. Bisa juga untuk menghargai pendapat orang lain. Maksud saya begini kok. Oh ya, it's okay. Tujuan saya sekolah begini kok. Oh ya, that's okay. Artinya kalian tetap harus menghargai pendapat orang lain. Nah, setelah kalian mengetahui the social functions of this expression, now we are going to learn how to ask for someone's intention. Bagaimana kalian menanyakan maksud atau tujuan orang lain. Sometimes orang lain melakukan sesuatu, kalian tidak tahu maksud atau tujuannya apa. Nah, kalian perlu menanyakannya supaya tidak misunderstanding atau salah paham. Well, berikut ini adalah cara yang bisa kalian ucapkan ketika kalian ingin menanyakan tujuan orang lain atau maksud orang lain in doing something, dalam melakukan sesuatu. Check it out. Well, untuk menanyakan tujuan atau maksud seseorang melakukan sesuatu, kalian bisa menggunakan what do you subscribe this YouTube channel for? Atau bisa juga pertanyaan yang sama adalah why do you subscribe this YouTube channel for? Untuk apa kamu meng-subscribe channel YouTube ini? Sama, jadi bisa pakai what atau why. Jawabannya sama, karena ada for-nya, berarti belakang itu ada for-nya guys. Ini ada for-nya. Maka ini dimaksudkan untuk menanyakan maksud atau tujuan orang lain meng-subscribe channel YouTube yang kalian tonton ini. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya bisa, say for example,
I subscribe this channel so that I get the newest information about our learning material. Bisa juga. Atau bisa juga I subscribe this channel in order to get the newest information about our learning material. Well, that is the way how to ask for someone's intention in doing something. Sekarang ayo silakan kalian belajar menanyakan maksud atau tujuan orang lain melakukan sesuatu, any activity, kegiatan apapun itu. Misalnya ketika sedang belajar kemudian lampunya dimatiin, tujuannya apa? Tanya. Misalnya juga ketika sedang kumpul-kumpul ada yang selfie-selfie itu, kalian kan suka selfie-selfie, kemudian di-upload atau di-posting di Instagram atau WhatsApp, dibuat WhatsApp story, tanya untuk apa? Ayo, bisa kan? Of course, saya yakin, I'm sure you are all great. So, lebih sering berlatih, maka your English will be better, getting better and better and better.